Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Dan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita yang terambil dari Lukas pasal 9 ayat 18 sampai 21. Nah, judul perikop itu adalah pengakuan Petrus. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca dijelaskan bahwa suatu kali Kristus sedang berdoa seorang diri. Lalu datanglah murid-muridnya untuk menjumpai dia. Lalu kemudian Kristus bertanya kepada mereka tentang siapakah dirinya menurut mereka. Dan ada begitu banyak tanggapan tentang siapakah Yesus sebenarnya. Lalu kemudian Yesus bertanya kepada mereka, menurut mereka secara pribadi, siapakah dia? Petrus segera menjawab bahwa dia adalah Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang para muridnya dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Saudara, Kristus di dalam perikop ini mengevaluasi pemahaman mereka tentang siapakah dirinya. Mengapa dia harus mengevaluasi pemahaman mereka tentang dirinya? Karena pemahaman ini sangat penting untuk berita yang akan disampaikan berikutnya di dalam perikop yang berikutnya, yaitu tentang penderitaan yang akan dia alami. Saudara, pengenalan murid-muridnya terhadap Kristus akan mempengaruhi daya tahan mereka ketika mereka menghadapi masa-masa sulit dalam kehidupan mereka, khususnya pada masa-masa di mana Kristus akan disalibkan. Karena itu saudara, pengenalan kita juga kepada Allah itu sangat mempengaruhi daya tahan kita untuk menghadapi situasi-situasi yang berat di dalam hidup kita. Daniel menulis dalam Daniel 11 ayat 32, dia berkata bahwa umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengenali Allah kita, bahwa Allah kita adalah Allah yang menjaga kita dan merawat kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang yang kuat dan tenang ketika menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Dan bukannya menjadi orang yang panik dan cenderung menghalalkan segala cara. Orang yang menghalalkan segala cara adalah orang yang tidak mengenal Allahnya. Orang yang tidak percaya kepada pemeliharaan Allah. Karena itu mereka berusaha dengan kekuatan mereka sendiri untuk mencukupkan kebutuhan mereka. Saudara, marilah kita belajar mengenal Allah kita melalui membaca Alkitab, melalui kelas-kelas pendalaman Alkitab, melalui Sharon, melalui Core, melalui berbagai media yang telah disiapkan oleh gereja untuk membuat kita menjadi bertumbuh. Karena itu saudara, marilah kita melatih diri kita untuk belajar mengenal Tuhan. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, sudahkah saudara mendisiplinkan diri saudara untuk merenungkan Alkitab dan mengikuti program-program pembinaan iman di gereja ini? Marilah kita berdoa untuk hal tersebut. Kita ambil waktu sejenak untuk berdoa untuk hal tersebut. Berdoalah agar Tuhan membantu saudara dalam mempraktekkan disiplin rohani bersaat teduh dan belajar tentang firman Tuhan. Saudara percayalah bahwa Tuhan akan memberikan saudara anugerah dan ketekunan untuk mencari pengenalan akan Allah melalui bersaat teduh, belajar firman, dan mengikuti program-program pembinaan iman. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setia bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih
jika Engkau sudah menjaga kami dari malam hari sampai pagi ini Tuhan Yesus, kami percaya itu hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Dan jika pagi hari ini kami sudah belajar bagaimana kami harus meningkatkan pengenalan kami kepada Engkau, supaya kami boleh bertahan di dalam kehidupan dunia yang keras ini dengan mata yang tertuju kepada Engkau, dengan hati yang terus melekat kepada Engkau Tuhan. Karena itu ajar kami untuk selalu dengan setia mempelajari firman-Mu, mengikuti semua program-program pembinaan iman di gereja ini, sehingga kami sungguh bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Engkau, dan semakin hari kami semakin dikuatkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga serahkan semua kegiatan kami selama hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau jagai kami dari pagi hari ini sampai malam nanti tanpa kekurangan satu apapun juga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.